Bertemu lagi dengan saya, Pak Marinsan. Pada kali ini kita akan membahas lanjutan gerak parabola bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama kita sudah membahas gerak parabola, yaitu dengan konsep kenapa gerak parabola terjadi dan beberapa rumus dasar gerak parabola. Oke, yang kedua ini kita akan mempelajari rumus-rumus khusus dalam gerak parabola dengan menggunakan rumus yang kita sudah pelajari di video sebelumnya. Oke, kita mulai ya. Rumus-rumus gerak parabola, perhatikan di sini. Ini kenapa terjadi gerak parabola? Karena perpaduan antara GLB dan GLBB ya, di mana pada arah horizontal atau sumbu X itu GLB, sedangkan arah vertikal atau sumbu Y adalah GLBB dengan pengaruh percepatan gravitasi. Oke ya. Nah, yang pertama adalah vektor kecepatan ya. Ini yang kita bahas pada video yang lalu, kita ulangi sedikit, di mana Vx sama dengan V0 cos alfa ya. Jadi alfanya ini sudut elevasinya, jadi Vx sama dengan V0 cos alfa, dan itu adalah GLB ya. Sedangkan Vy ya pada komponen Y sama dengan V0 sin alfa min GT. Jadi diperlambat oleh gravitasi. Sedangkan vektor posisinya adalah pada sumbu X sama dengan V0 cos alfa kali T, dan pada Y adalah V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Oke, ini adalah vektor kecepatan dan vektor posisi. Sehingga vektor kecepatan bisa kita tulis V sama dengan Vxi tambah Vyj. Sedangkan vektor posisi adalah R sama dengan Yxi tambah Yj ya. Oke. Nah, sekarang kita akan merumuskan berapa jarak pada titik tertinggi ini. Jadi titik tertinggi ini berapa jaraknya, oke ya? Nah, di titik tertinggi, kenapa ini bisa mencapai titik tertinggi? Karena ketika bergerak dari awal, diperlambat ya, Vy0 diperlambat makin kecil ya, di titik A, Vy-nya makin kecil, sampai di titik B, Vy-nya sama dengan 0, karena diperlambat terus akhirnya akan 0 ya. Jadi di titik tertinggi adalah Vy-nya 0, sedangkan Vx-nya tetap, yaitu V0 cos alfa. Sehingga bisa kita jabarkan, Vy itu adalah V0 sin alfa min GT, ya, sama dengan 0. Sehingga GT-nya pindah ke sebelah kanan, jadi T sama dengan V0 sin alfa per G. Oke ya, V0 sin alfa per G. Sehingga Y max adalah, ini rumus yang kemarin di video yang pertama maksud saya, V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Kita substitusikan persamaan T dengan Y akan menjadi seperti ini, yaitu Y max sama dengan V0 sin alfa kali T, di mana T ini adalah V0 sin alfa per G min setengah G ya. T kuadratnya kita masukkan T ini, maka akan menjadi V0 sin alfa kali G kuadrat. Oke, kita jabarkan lagi ya, ini yang tadi. Maka akan jadi V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G ya, supaya sama penyebutnya dengan yang sebelah kanan, sehingga ini kita buat menjadi 2/2. 2/2 itu kan sama dengan 1 min V0 kuadrat, ini di kuadrat ya, sin kuadrat alfa per G kuadrat. G kuadrat dengan G, G-nya habis ya, jadi 2G. Oke, ini dikurangkan dengan ini, 1 dikurang setengah menjadi setengah ya, maka tinggi maksimum dari gerak parabola dari dasar sampai ke puncak adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G, atau setengah kali V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Oke, ini rumus kita yang pertama, yaitu rumus Y maksimum atau ketinggian maksimum dari gerak parabola.
Sekarang yang berikutnya adalah jarak maksimum. Jarak maksimum adalah jarak mulai ketika bola dilepas sampai bola jatuh lagi. Nah, titik terjauhnya ya, titik terjauh ini dari titik awal sampai akhir adalah X max sama dengan Vx kali T. Vx-nya nilainya tetap ya, yaitu V0 cos alpha kali T. Oke, nah waktu dari titik awal sampai puncak sama dengan waktu dari puncak sampai titik akhir dengan mengabaikan gaya gesek ya, dengan mengabaikan gaya gesek. Jadi waktu untuk X maksimum itu sama dengan 2 kali untuk waktu untuk Y maksimum. Sekali lagi, waktu untuk jarak terjauh sama dengan 2 kali jarak tertinggi. Maka T-nya sama dengan 2 V0 sin alfa per G. Oke, tinggal kita kalikan, dia akan menjadi, ingat bahwa sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Kenapa? Supaya ini kita sederhanakan ya. Ini kan akan menjadi 2 V0 sin alfa cos alfa, 2 V0 kuadrat sin alfa cos alfa per G. Nah, 2 sin alfa cos alfa ini kita ganti menjadi sin 2 alfa ya. Maka rumusnya akan menjadi begini. Jarak terjauh atau X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa ya, karena 2 V0 kuadrat sin alfa cos alfa akan menjadi V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Oke, itu 2 rumus yang sudah kita jabarkan, yaitu untuk jarak tertinggi dan jarak terjauh dari gerak parabola. Ya, contoh soal yang pertama, peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Sudut elevasi tembakan adalah 37 derajat terhadap bidang horizontal. Jika dianggap G 10 meter per sekon kuadrat, tentukan titik koordinat tertinggi. Oke, jadi ini gerak parabolanya ya. Jadi diberi kecepatan awal sehingga terjadilah gerak parabola. Ya, gerak parabola. Nah, yang ditanya adalah koordinat di titik tertinggi ini. Jadi yang ditanya adalah X, Y di titik tertinggi ini. Ya, jadi udah pasti ini X-nya adalah setengah X max ya, setengah X max karena ini simetris ini setengah. Sedangkan Y-nya adalah Y max. Oke. Nah, sekarang kita cari satu-satu ya. X max-nya adalah V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Oke. Jadi sama dengan 40 kuadrat kali sin. Ini 2 alfa ya, bukan kuadrat alfa. Sin 2 alfa. Jadi sin 2 kali 37 derajat per 10. Ya, G. Sama dengan 1600. Oke. Sin 74 itu saya pakai kalkulator ya, itu sama dengan 0,96 per 10. Ya, ini coret. Sehingga X max-nya itu, X max itu sama dengan 153,8 meter. Atau X-nya sama dengan setengah X max, setengah kali 153,8 sama dengan 77 meter. Dibulatkan ya. Nah, oke, itu komponen X-nya. Sedangkan Y max-nya adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Oke, tinggal masukkan 40 kuadrat sin kuadrat 37 derajat ya per 2G. 2G ini maaf, 2G. Jadi per 20. Oke, jadi 1600 sin 37 0,6 dikuadrat per 20 ya. Ini coret
Coret, ini tinggal 80 ya. 80 kali 0,36 itu besarnya 57,6 meter ya. Jadi berapa koordinatnya? Adalah X, Y, berarti 77, Y-nya 57,6 meter. Oke, itulah jawaban contoh soal nomor 1. Mudah-mudahan dipahami ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, kita lanjutkan ke soal yang kedua ya. Seorang penendang bola dengan sudut elevasi 45 derajat ya. Kecepatan awal gerak bola 20 akar 2 meter per sekon. Hitunglah ketinggian bola setelah 2 sekon. Jadi ini sebuah bola ya, ditendang dari, sebutlah ini titik 0 dengan sudut 45 derajat ya, 45 derajat, sehingga lintasan bola tentu akan bergerak parabola ya. Nah, misalkanlah di titik ini, misal di titik ini, pada detik kedua berapa Y ini gitu, berapa Y-nya? Oke, rumusnya adalah Y sama dengan V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat ya. V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. V0-nya adalah 20 akar 2, oke, sin 45 derajat, kali T-nya adalah 2, min setengah, G-nya adalah 10, ya, T-nya tadi 2 kuadrat, oke. Sama dengan 20 akar 2, sin 45 itu adalah setengah akar 2, ya, kali 2, min 5 kali 4. Oke, akar 2 kali akar 2 adalah 2 kali setengah, jadi habis ya, habis. Jadi 20 kali 2, 40, min 5 kali 4, 20. Jadi ketinggiannya pada saat 2 sekon adalah 20 meter. Oke, paham ya? Itu contoh soal yang kedua. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Ini contoh soal yang terakhir ya. Sebuah pesawat tempur terbang bergerak mendatar dan melepas bom seperti pada gambar di bawah. Ya, lihat ini pesawat terbang, dia dilepas bom dilepas di sini. Ingat, ini bukan jatuh ke sini ya, karena bom ini bergerak sama seperti pesawat dengan kecepatan 200 meter per sekon. Ingat, ini sumbu horizontalnya ya, kecepatannya ke sana. Ini sumbu X-nya, jadi sudut alfanya sama dengan 0 derajat ya, 0 derajat. Sehingga berapa jarak ini? X ini berapa jaraknya? Itu adalah ya, X sama dengan Vx kali T atau V0 cos alfa kali T. Oke, V0-nya diketahui, cos alfanya juga ada, T-nya harus dicari. Dari mana T-nya? Dari rumus Y sama dengan V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat ya. Nah, karena sudut alfanya 0 ya, sudut alfanya 0, sin 0 sama dengan 0. Jadi 500, 0,0-nya di sini ya, 0,0-nya di sini. Sehingga ini, jarak ini sama dengan Y sama dengan min 500. Di bawah, ini min 500 ini, karena 0,0-nya di atas. Jadi ini min 500 sama dengan ya, V0-nya 200. Oh, oke. Karena sin 0-nya 0, jadi langsung aja ini 0 ya. 0 min ya, setengah kali 10, 5 T kuadrat. Oke, min dengan min jadi positif, 5-nya coret tinggal 1, jadi T sama dengan akar dari 100. Oke, akar 100 sama dengan 10 sekon. Jadi waktu untuk mencapai tanah 10 sekon. Jadi berapa V-nya, berapa X-nya? Sama dengan
V0-nya adalah 200 ya. Cos 0 kali T-nya adalah 10 ya. Cos 0 berapa? 1. Jadi 200 kali 10 sama dengan 2000 meter. Jadi jarak yang dicapai dari posisi ketika bom dijatuhkan sampai terjatuh itu adalah 2000 meter. Oke, sekian pembahasan kita tentang dua rumus pada gerak parabola, yaitu jarak maksimum dan tinggi maksimum, dan 3 contoh soal. Tentu kalian harus mengembangkan soal-soal yang lainnya. Semoga pembahasan kita di video yang kedua ini tentang gerak parabola semakin membuat kalian paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.